Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Bunda, hai Ayah. Hari ini saya akan membagikan tips positif bagi Ayah dan Bunda. Yang ini akan kita bahas yaitu tentang bahaya membentak anak dan cara mencegahnya. Ada kalanya kita hilang kesabaran saat menghadapi buah hati sehingga membentak dengan nada yang sangat keras. Ingatlah Bunda, Ayah, bahwa ini bukanlah cara berkomunikasi dengan anak yang baik. Bahkan dapat menimbulkan bahaya karena membentak anak. Semakin bertambah usia anak, emosinya juga semakin berkembang. Terkadang ada saja yang sikapnya membuat kita itu naik darah, sehingga terlontarlah bentakan pada anak-anak kita. Namun perlu dipahami Ayah Bunda, anak ketika dibentak akan menimbulkan beberapa hal, yaitu tentang apakah anak itu bisa menurut kita apa enggak. Yang pertama, membentak membuat anak tidak mau mendengarkan kita. Jika berpikir membentak bikin anak lebih patuh dan mau mendengarkan ucapan kita, anggapan ini salah benar. Salah besar. Saat membentak, orang tua sebenarnya sedang mengaktifkan bagian pada otak anak yang memiliki fungsi pertahanan dan perlawanan. Saat itu, ia akan ketakutan, juga melawan orang tua, atau justru kabur keseharian anak itu malah bisa kabur dari kita. Ini bisa mengganggu perkembangan otak anak. Daripada memarahinya dengan nada yang bicara yang keras, cobalah untuk berdiskusi dengan anak saat ia melakukan kesalahan. Yang kedua, menjadikan anak merasa tidak berharga sama sekali. Orang tua mungkin pernah merasa bahwa membentak anak membuatnya semakin lebih menghormati Anda. Padahal anak yang terlalu sering dibentak merasa dirinya tidak berharga sama sekali. Sebagai manusia tentunya anak tentu merasa ingin disayang dan dihargai. Apalagi oleh orang terdekatnya, terutama orang tua seperti kita. Maka dari itu, bahaya terlalu sering membentak dapat menghambat tumbuh kembang anak. Yang ketiga, membentak salah satu bentuk penindasan terhadap anak. Tahukah Bunda, Ayah, bahwa membentak anak termasuk bentuk penindasan atau bullying seperti di sekolah. Hal ini bisa terjadi di rumah juga. Akibat yang mungkin terjadi pada anak yang sering dibentak bisa jadi mirip dengan dampak bullying di sekolah. Jika orang tua tidak ingin anak memiliki pertumbuhan atau perkembangan yang buruk, lebih baik hentikan kebiasaan membentak saat anak berbuat salah. Yang keempat, merenggangkan hubungan antara kita sebagai bunda dan ayah dengan anak. Bahaya lainnya, akibat terlalu sering membentak anak yaitu membuat hubungan antara orang tua dan anak menjadi renggang. Dampaknya, anak bisa merasa sedih, pemalu, dan tidak merasa disayang lagi. Tak heran jika anak tidak mau terlalu dekat lagi dengan orang tuanya karena terlalu sering dimarahi atau dibentak. Apalagi jika orang tua tidak mau mendengar alasan anak terlebih dahulu. Ia juga bisa merasa tidak mengerti bahwa oleh kedua orang tuanya sendiri, jadi hindari kebiasaan membentak anak. Seperti itu ya Bunda ya. Yang kelima, membuat anak tidak mau menghormati orang tua. Merasa tidak dihargai dan tidak disayang, sering menjadi akibat dari anak yang terlalu sering dibentak dan dimarahi orang tua. Pasalnya, bahaya membentak anak juga dapat terbentuk akibat ayah bunda yang tidak menghargai anaknya sendiri. Akibatnya, anak menjadi tidak bisa menunjukkan rasa hormat kepada orang tua. Yang keenam, menciptakan perilaku anak yang agresif. Bahaya membentak, anak juga bisa berdampak pada kepribadian anak dalam jangka panjang, tidak hanya jangka pendek.
Mengutip jurnal Child Development, anak yang terlalu sering dibentak bisa membuatnya meniru hal tersebut hingga dewasa. Hal tersebut bisa membuat anak tumbuh sebagai orang yang lebih agresif secara fisik maupun verbal. Pasalnya, saat masih kecil, anak telah terbiasa berperilaku kasar secara fisik atau verbal dari orang tua sebagai penyelesaian masalah. Yang ketujuh, menurunkan kepercayaan diri anak. Jadi anak lebih pendiam, tidak percaya diri ketika ada perlombaan, ada berteman, seperti itu. Anak lebih tidak percaya diri. Bahaya membentak anak lainnya yang perlu Anda waspadai adalah akan kehilangan kepercayaan diri. Kondisi ini dapat terjadi bila bentakan diikuti dengan kata-kata yang menyakitkan atau menghina anak, seperti kamu bodoh, kamu gak bisa. Nah, seperti itu. Kata-kata tersebut hindari ya Bunda ya. Akibatnya, anak hidup dalam kegelisahan dan keraguan-keraguan. Orang tua perlu melakukan berbagai upaya untuk mengembalikan kepercayaan diri anak bila itu terjadi. Jika sudah parah, anak yang semasa kecil sering dibentak berisiko mengalami gangguan perilaku dan kondisi depresi akibat trauma masa kecil. Yang kedelapan, anak jadi tertutup. Membentak anak juga dapat membuat anak tertekan dan merasa tidak aman. Ini tentu dapat membuat anak jadi tertutup dan sulit berkomunikasi dengan kita. Akhirnya, anak mungkin menjadi lebih waspada dan enggan untuk berbicara tentang masalah atau perasaannya karena takut akan reaksi yang sama di masa depan. Jika anak tertutup, orang tua bisa lebih sulit untuk memahami perasaan buah hati kita atau kondisi apapun yang terjadi terhadap dirinya. Yang kesembilan, yang terakhir, traumatik jangka panjang. Kebiasaan membentak atau memarahi anak juga dapat memiliki dampak traumatis jangka panjang pada perkembangan emosional dan psikologis anak. Trauma seperti ini bisa mempengaruhi kepercayaan diri, dan kepercayaan diri tersebut dengan hubungan sosial anak di masa depan dengan temannya, dengan lingkungan, dan juga mengalami bentuk-bentuk perlakuan yang tidak mendukung seperti ini dapat mengembangkan masalah seperti kecemasan, depresi, atau masalah perilaku. Apa yang harus dilakukan jika terlanjur membentak anak? Nah, ini solusinya. Jika Anda sudah terlanjur membentak buah hati Anda, penting untuk segera mengambil langkah-langkah untuk memperbaiki situasi dan memperbaiki hubungan antara dengan buah hati kita. Berikut adalah beberapa cara yang dapat kita lakukan. 1. Meminta maaf dengan tulus kepada buah hati kita ketika kita membentak. Namun dilihat dalam situasinya, apakah anak dalam suatu yang sudah santai, jadi kita bisa meminta maaf terhadap anak kita. Kemudian jelaskan pada anak bahwa tindakan membentak tidaklah benar. Kemudian berbicara yang lembut pada anak kita. Beri pelukan. Kemudian luangkan waktu lebih banyak kepada anaknya. Seperti itu ya Bunda Ayah. Ini beberapa tips yang kita lakukan terhadap buah hati kita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.